apa yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi itu jauh lebih berat ketimbang apa yang dilakukan misalnya Presiden Richard Nixon. Presiden Richard Nixon hanya memasang alat sadap di kantor musuhnya yaitu Demokrat. Tapi Presiden Jokowi cawe-cawe dalam banyak hal. Apa yang dikatakan Denny Indrayana ini sekedar menegaskan saja Sobat Era sekalian dari apa yang kita sudah ketahui bersama, tapi kita tidak pernah menganggapnya secara serius atau kita takut mengemukakannya di publik bahwa itu adalah pelanggaran serius yang bisa bermuara kepada impeachment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras. Ya sobat semuanya, lagi-lagi ini mitralior ya istilahnya apa? Tembakan brand dari Denny Indrayana yang ditembakkan berkali-kali dengan peluru kemana-mana. Kali ini Denny Indrayana mengirim surat terbuka kepada Presiden ihwal pemakzulan Jokowi. Karena Denny menganggap sudah terpenuhi unsur untuk memakzulkan Jokowi. Sobat Era sekalian, dalam negara yang terbuka dan demokratis seperti Amerika Serikat misalnya, hal seperti ini sangat subject to impeachment. Kenapa? Karena ya sebagai contoh misalnya dalam kasus Watergate, Richard Nixon itu memasang alat sadap di partai saingannya Demokrat dan itu subject to impeachment. Tetapi akhirnya yang bersangkutan tahu diri dan mengundurkan diri sebelum proses impeachment dilakukan. Nah di Indonesia presiden diduga berkonspirasi untuk menggagalkan Anies dan lain sebagainya. Tapi DPR diam saja. Termasuk juga misalnya diam saja dalam kasus KM50 dan lain sebagainya. Padahal impeachment, the trial of impeachment adalah mekanisme yang diatur oleh konstitusi. Yang tidak boleh itu makar, yaitu merebut kekuasaan, menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tetapi mengusulkan impeachment itu adalah hak konstitusional bila mana warga negara menganggap bahwa presiden sudah melanggar atau melakukan pelanggaran hukum berat atau melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Yang paling penting mekanismenya adalah ke DPR, MK, DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu ya Sobat Era sekalian. Nah sekarang coba kita lihat soal yang terkait dengan tembakan Denny yang terbaru. Ini yaitu dia mengungkapkan bahwa ada alasan untuk melakukan impeachment terhadap presiden. Coba kita bacakan versi aslinya yang dikirimkan juga kepada RH Channel ya, yang ditandatangani sendiri oleh Denny Indrayana. Luar biasa ya. Oke, kita membutuhkan orang-orang seperti Denny yang mau mengungkapkan sesuatu apa adanya tanpa khawatir. Karena kalau semua orang takut dan khawatir berat juga kita hidup ini ya. Kepada yang terhormat pimpinan DPR Republik Indonesia perihal laporan dugaan pelanggaran impeachment Presiden Joko Widodo. Sebelumnya Sobat Era sekalian, saya membuat polling yang barangkali tetap bisa terus diisi mengenai apakah Anda dukung tuntutan Demokrat agar cawapres Anies segera diumumkan Juni ini. Kalau tidak akan evaluasi dukungan terhadap Anies. Ini agak ketat, makanya saya up lagi. Yang mendukung Demokrat itu 59%, yang tidak mendukung Demokrat 41%. Jadi agak ketat. Ini menarik ya untuk pertama kalinya suatu tema dilontarkan di polling dan hasilnya ketat. Silakan Sobat Era sekalian terus mengisi polling ini karena menarik untuk melihat bagaimana aspirasi. Kalau bisa sampai 100.000 ya, ini baru 55.000. Oke, kita bacakan ya.
Dengan hormat, semoga Ibu dan Bapak pimpinan DPR RI selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya menyampaikan laporan dalam surat terbuka ini. Situasi politik dan hukum kita ya sedang tidak normal. Banyak saluran aspirasi ditutup, bahkan dipidanakan. Salah satunya adalah yang dialami oleh Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti. Mereka dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya. Karena itu saya terpaksa membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini. Saya berpendapat Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment pemakzulan karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024. Sering saya katakan sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate, yaitu ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap. Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya sehingga lebih layak dimakzulkan. Berikut adalah dugaan pelanggaran impeachment yang dalam pandangan saya patut diselidiki oleh DPR melalui hak angket. 1. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Yusuf Wanandi di CSIS yang dalam acara Rossi di Kompas TV hakul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada 2 paslon saja yang terdaftar di KPU untuk Pilpres 2024. Saya sudah lama mendapatkan informasi bahwa memang ada gerakan sistematis menghalang-halangi Anies Baswedan. Semua orang sudah tahu tapi diam saja. Oke, saya bertanya kepada Rahlan Nasidik, Richard Nixon, Rahlan Nasidik, kenapa Presiden ke-6 SBY di pertengahan September 2002 menyatakan akan turun gunung mengawal pemilu 2024? Menurut Rahlan itu karena seorang tokoh bangsa yang pernah menjadi wakil presiden menyampaikan informasi yang meresahkan kepada Pak SBY. Sebelumnya sang tokoh bertemu dengan Presiden Jokowi dan dijelaskan bahwa pada Pilpres 2024 hanya akan ada 2 capres, tidak ada Anies Baswedan yang akan dijerat kasus di KPK. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. 2. Presiden Jokowi membiarkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat dan ujungnya pun menyebabkan Anies Baswedan tidak dapat maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Oke, kita bacakan terus ya. Ini baru halaman 1. Berikutnya, tidak mungkin Presiden Jokowi tidak tahu Muldoko sedang cawe-cawe mengganggu Partai Demokrat. Terakhir melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Anggaplah Presiden Jokowi tidak setuju dengan langkah dugaan pembegalan partai yang dilakukan oleh KSP Muldoko tersebut. Presiden terbukti membiarkan pelanggaran undang-undang partai politik yang menjamin kedaulatan setiap parpol. Juga lucu dan aneh bin ajaib ketika Presiden Jokowi membiarkan saja 2 anak buahnya berperkara di pengadilan. Membiarkan Kepala Staf Presiden Muldoko menggugat keputusan yang dikeluarkan Menkumham Yasona Lauli. Jika tidak bisa menyelesaikan persoalan di antara 2 anak buahnya sendiri, Jokowi berarti memang tidak mampu dan tidak layak menjadi presiden. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi membiarkan atau bahkan sebenarnya menyetujui, lebih jauh lagi memerintahkan langkah KSP Muldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. 3. Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan Capres-Cawapres menuju Pilpres 2024. Berbekal penguasaannya terhadap pimpinan KPK yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Bukan hanya melalui kasus hukum, bahkan kedaulatan partai juga diganggu. Jika ada tindakan politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024, Soeharto Monoarfa misalnya diberhentikan sebagai ketua umum partai. Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama P3 kenapa Soeharto dicopot, sang kader menjawab ada beberapa masalah tetapi yang utama karena 4 kali bertemu Anies Baswedan. Ketika Sutrisno Bahir menanyakan kenapa P3 tidak mendukung Anies Baswedan, padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian dan akibatnya P3 bisa saja hilang di DPR pasca pemilu 2024, Arsul Sani menjawab, P3 mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya jika mendukung Anies sekarang dapat dipastikan P3 akan hilang sekarang juga karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Ini cermin pimpinan yang ketakutan. P3 nggak akan hilang, yang hilang itu ya paling pengurusnya saja. Tapi kalau seandainya tough ya, ini kan susahnya orang-orang penakut susah ya, takut miskin, takut hilang jabatan ya. Hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan Capres-Cawapres.
Demikian laporan dugaan pelanggaran impeachment Presiden Joko Widodo ini. Saya sampaikan meski sadar bahwa konfigurasi politik di DPR saat ini sulit memulai proses pemakzulan. Sebagai warga negara yang mengerti konstitusi, saya berkewajiban menyampaikan laporan ini. Saya tidak rela Undang-Undang Dasar 1945 terus dilanggar oleh Presiden Joko Widodo demi cawe-cawenya yang bukanlah untuk kepentingan bangsa dan negara, tetapi dalam pandangan saya adalah semata untuk kepentingan pribadi dan demi oligarki bisnis di belakangnya. Melbourne, 7 Juni 2023, Profesor Denny Indrayana, SHLLM, PhD. Ya, sahabat era sekalian, apa yang ingin saya katakan terkait dengan pernyataan Denny ini? Denny menyadarkan kepada kita ya bahwa sesungguhnya Presiden Jokowi sudah terlalu jauh cawe-cawe yang melanggar Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi. Apa yang dilakukan atau yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi itu jauh lebih berat ketimbang apa yang dilakukan misalnya Presiden Richard Nixon. Presiden Richard Nixon hanya memasang alat sadap di kantor musuhnya yaitu Demokrat. Tapi Presiden Jokowi cawe-cawe dalam banyak hal. 3 hal yang dikatakan Denny Indrayana dan ini menurut saya menyadarkan kepada kita bahwa yang terakhir tadi hak angket untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dalam sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres. Nomor 2 dari terakhir, hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah Presiden Jokowi membiarkan atau bahkan sebenarnya menyetujui lebih jauh lagi memerintahkan langkah KSP Muldoko yang mengganggu kedaulatan Partai Demokrat. Kemudian juga hak angket DPR harus dilakukan untuk menyelidiki apakah ada tangan dan pengaruh kekuasaan Presiden Jokowi yang menggunakan KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk menjegal Anies Baswedan menjadi kontestan dalam Pilpres 2024. Jadi sobat era sekalian, ini adalah masalah-masalah yang sangat serius sebenarnya. Ini adalah gangguan terhadap demokrasi kita. Padahal kita tahu alasan untuk melakukan reformasi dengan korban nyawa itu adalah ketika kita sudah muak, kita sudah gerah dengan kungkungan kekuasaan otoriter Orde Baru. Nah sekarang justru kita mengarah pada otoritarianisme lagi, mengarah kepada tindakan-tindakan KKN lagi, mengarah pada kesewenang-wenangan penguasa yang tidak lagi menghormati konstitusi. Jadi cawe-cawe itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi. Karena konstitusi memerintahkan presiden untuk menjadi kepala pemerintahan yang membuat situasi kondusif untuk apa saja di republik ini, termasuk pemilu yang jujur dan adil. Tidak ada satu patah kata pun dari presiden yang keluar tentang pemilu yang jujur dan adil. Yang ada adalah riak-riak pemilu dan lain sebagainya. Padahal riak-riak pemilu itu sudah dia ciptakan sendiri dengan bersikap dan bertindak tidak adil atau cawe-cawe dalam urusan berpemilu. Jadi apa yang dikatakan Denny Indrayana ini sekedar menegaskan saja sahabat era sekalian dari apa yang kita sudah ketahui bersama, tapi kita tidak pernah menganggapnya secara serius atau kita takut mengemukakannya di publik bahwa itu adalah pelanggaran serius yang bisa bermuara kepada impeachment. Sekali lagi, impeachment itu ada 3 klausulnya. 1, melakukan melakukan pelanggaran hukum berat berupa pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, penyuapan, ya, atau melakukan perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi apa yang dilakukan, apa yang dikatakan Denny ini klasifikasinya adalah pengkhianatan terhadap negara. Karena pengkhianatan terhadap negara itu adalah tindak pidana berat. Pertanyaannya adalah apakah kemudian harus dilakukan terlebih dahulu proses sidang di pengadilan untuk membuktikan bahwa presiden sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara? Enggak. Presiden tidak diadili ya, selama dia menjadi presiden tidak pernah diadili di pengadilan negeri. Dia hanya bisa diadili di pengadilan politik DPR dan pengadilan hukum Mahkamah Konstitusi. Untuk apa saja? Kalau misalnya presiden dianggap melakukan pelanggaran ringan, ya nanti orang akan melihatnya apakah ini kualifikasinya sebagai perbuatan tercela atau tidak. Misalnya presiden kedapatan lagi main kartu misalnya. Nah itu juga proses to impeachment tetapi tidak dibawa ke pengadilan negeri, dia dibawa ke pengadilan politik dan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Dan Denny bukan tidak tahu sobat era sekalian bahwa konfigurasi politik hari ini membuat presiden percaya diri. Karena jangankan memproses impeachment, bersuara untuk impeachment saja barangkali anggota DPR pada sakit gigi semuanya. Padahal apa yang dikatakan Denny ini serius, harus diinvestigasi. Makanya dia mengajukan hak angket terlebih dulu, tidak langsung hak menyatakan pendapat. Itu artinya
Denny juga memberikan ruang kesempatan bagi investigasi, ya. Jadi ruang untuk membuktikan kebenaran dari isu atau tudingan ini. Kalau sudah terbukti barulah dilakukan HMP, hak menyatakan pendapat. Jadi nggak ujuk-ujuk hak menyatakan pendapat, karena apa-apa kan harus dibuktikan terlebih dahulu. Tapi rumor bukan berarti tidak ada sumbernya. Kalau kita bicara misalnya asap dan api, tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sobat semuanya, ngeri-ngeri sedap apa yang disampaikan Denny Indrayana ini ya. Oke, coba kita bikin polling. Saya bikin teksnya ya biar nggak salah. Apakah Anda mendukung ya usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka impeachment ya, dalam rangka pemakzulan JKW. Jadi yang diusulkan ini sekali lagi menggunakan hak angket ya, belum langsung maksulkan begitu saja, belum menggunakan hak menyatakan pendapat. Jadi apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan Jokowi ya? Kemudian A, mendukung ya, kita tulis mendukung Denny biar jelas ya. B, tidak mendukung Denny. Saya sengaja dua saja ya, mendukung Denny dan tidak mendukung Denny. Sekali lagi, apakah Anda mendukung usul Denny agar DPR menggunakan hak angket dalam rangka pemakzulan Jokowi? Mendukung Denny, tidak mendukung Denny. Kita postkan ya. Jadi apa yang dikatakan Denny ini adalah mata pelajaran hukum tata negara yang luar biasa Sobat Era sekalian. Di mana kita mulai terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran, tetapi kita lupa bahwa konstitusi kita sudah menuliskan ayat-ayat tentang pemakzulan yang jelas, rigid, dan Anda tidak boleh melampaui itu sesungguhnya. Kita menganggapnya hal yang biasa-biasa saja yang namanya cawe-cawe dan lain sebagainya. Cawe-cawe untuk menggagalkan Anies Baswedan, cawe-cawe merebut Partai Demokrat, kemudian cawe-cawe menekan pimpinan partai politik. Itu tiga hal yang disampaikan oleh Denny Indrayana. Silakan Sobat Era sekalian memberikan komentar dan juga membuat berpartisipasi dalam polling yang saya buat ya. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian dalam konteks ini ya. Saya hanya termangu ketika Denny menuliskan tiga hal ini dan baru tersadar bahwa ini adalah pelanggaran konstitusi yang serius sesungguhnya dalam sebuah negara demokrasi yang civilized, yang tidak boleh membiarkan intervensi dan ketidakadilan baik dalam bidang ekonomi, hukum maupun politik. Oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan ini. Ngeri-ngeri sedap memang, tapi sekali lagi Denny Indrayana menggunakan hak konstitusionalnya. Jadi constitutional right untuk menyampaikan kepada DPR. Kenapa surat terbuka? Ya biar publik juga mengetahuinya. Karena ini kan urusan publik atau public affairs. Oke. Tetap Anies Baswedan 2024. Dalam konteks ini saudara sekalian saya hanya ingin membacakan yang terkait dengan usul Denny saja ya. Ini mohon maaf ya. Kemudian sungguh mantap sekali ulasan Prof. Oke. Kemudian apa lagi ya? Oke, sepertinya bagus, harus ada yang membuat mereka sibuk. Jangan kelompok oposisi saja yang mereka bikin sibuk. Semoga Denny Indrayana lain muncul. Surat Bung Denny hendaknya juga diikuti oleh kalangan akademisi atau kelompok masyarakat sipil yang mencintai penegakan hukum, demokrasi, dan keadilan. Iya, jangan sampai kemudian setelah kejadian kita baru tersadar ya. Oke, Bang Refli hari ini kolom komen banyak buzzer wakakak, nggak apa-apa ya. Saya hanya ingin membacakan yang relevan dengan Denny aja. Bung RH, seandainya TNI dan Polri mau menjaga kenetralannya, saya yakin kecurangan sempit untuk bergerak dan pasti bongkar terus Bang RH kebobrokan rezim. Oke, saya tidak membongkar, saya hanya membacakan apa yang dituliskan Denny dan setuju dengan isinya. Karena ini perkara serius, hanya memang tidak banyak orang yang frankly speaking seperti Denny untuk menyampaikannya di ruang publik. Oke, kemudian kita lihat coba komentarnya. Saya dari pelosok terpencil sangat setuju dengan surat terbuka Prof. Denny. Saatnya DPR melakukan fungsinya eksekutif, legislatif, yudikatif. Setuju pisan usulan Bang Denny. Rakyat mendukung tapi DPR-nya bagaimana? Karena mayoritas suara di DPR itu suara PDIP, apa mau? Itu soal lain ya. Yang penting kita berusaha dulu. Sangat mendukung usulan Denny. Elit politik
politik harus ada yang menjadi komando untuk gerakkan rakyat karena negara dalam bahaya. Secepatnya, jangan tunda-tunda. Pasuruan hadir, Jokowi Sotoloyo. Sotoloyo ya. Lebih cepat lebih bagus karena negara sudah diambang kehancuran. Bravo Denny Indrayana. Saya mendukung pakai banget, sangat mendukung. Denny Amigos Ura, apa maksudnya? Saya dukung, hanya pemakzulan yang bisa stop kekuasaan anak-anak. Oke. Mendukung justru mengusulkan makar. Ada yang bilang makar ya. Jadi makar itu kalau Anda menghentikan kekuasaan atau mengambil alih kekuasaan dengan cara kekerasan. Ini adalah seorang warga negara yang mengusulkan kepada DPR agar dilakukan yang namanya impeachment. Sebenarnya ada satu hal lagi, itu soal dugaan tidak lagi memenuhi syarat ya. Oke, itu saja sobat sekalian. Tentu ini memunculkan pro dan kontra, tapi marilah kita dewasa dalam politik, dan dewasa itu juga mudah-mudahan mendewasakan demokrasi kita agar demokrasi kita terjaga, tidak menjadi demokrasi sontoloyo, demokrasi yang dikendalikan oleh oligarki, tapi demokrasi yang genuine di mana people participation itu dihargai, ya, diapresiasi, bukan dikriminalisasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.